Dai, sekaligus mantan pendeta, Ustadz Dr. H.M. Yahya Yopie Waloni, dikabarkan meninggal dunia usai khutbah di Masjid Darul Falah, Jalan Arupala, Minasaupa, Kelurahan Gunung Sari, Rapocini, Kota Makassar, Jumat, 6 Juni 2025, siang tadi. Ustadz Yahya Waloni meninggal dunia dalam safari dakwah sepekan di Makassar. Ustadz ini tiba di Makassar bersama istri dan menginap di Hotel Prima, Jalan Ratulangi, Makassar. Injil sebagai fiktif alias palsu. Hal ini dianggap sebagai tindakan ujaran kebencian berdasarkan SIRI. Ustaz Yahya Waloni dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE). Selain itu, dia diduga melanggar pasal 45 Ajo pasal 28 ayat 1 dan atau pasal 156 KUHP. Penyampaiannya juga sangat baik, materi yang disampaikan juga sangat baik. Nah, tiba ketika sudah masuk khutbah kedua, beliau sempat duduk, kemudian berdiri membaca doa khutbah kedua, ya. Tidak sampai mungkin 3 menit, 2 menitan lah begitu, tiba-tiba duduk lagi. Setelah khutbah kedua? Iya. Khutbah pertama lanjut? Khutbah pertama lancar ya. Khutbah kedua, beliau tidak lama pegang dadanya. Ya, mungkin sekitar 1 menit, 2 menit dia berdiri di atas, duduk lagi. Kami heran, oh, kenapa duduk lagi? Iya. Ya, ternyata setelah duduk, kemudian beliau terjatuh. Dan apa ya, kalau orang Makassar bilang ngorok gitu kan? Iya. Nah, setelah itu beberapa jamaah mulai membantu untuk melihat kondisinya bagaimana. Iya. Ya, sempat dikasih dipompa jantungnya apa segala macam. Kebetulan juga ada jamaah yang memang dari perawat. Setelah diperiksa memang sudah sempat melemah begitu. Waktu dipompa pertama sempat terbuka, matanya sempat terbuka, kemudian tutup lagi. Iya. Itu dibawa ke rumah sakit? Dibawa ke rumah sakit, tapi kondisi beliau sudah sangat parah gitu. Oh. Sudah ini lagi mukanya sudah putih beliau. Oh, jadi meninggalnya di sini atau di rumah sakit? Saya tidak bisa pastikan, Pak. Saya tidak bisa pastikan. Cuman waktu sempat kalau kita hanya sentuh tanpa menggunakan alat, mungkin disentuh dalam keadaan panik begitu, mungkin teman bilang sudah tidak ada. Tapi yang bisa dipastikan ketika ada di rumah sakit. Mungkin pihak rumah sakit bisa di rumah sakit Bahagia. Sampaikan Bahagia. Oh, iya. Memang kami juga sempat menelpon karena di sana dibilang langsung bawa saja ke sini. Jadi tadi ini dari Bahagia dibawa ke sini lagi. Dibawa ke sini lagi. Rencananya dimakamkan di Jakarta, Pak. Cuman kami dari pengurus sempat sampai. Jadi ini pendeta-pendeta ini salah kalau serang Ustadz Somad, serang saya, gitu kan? Atau bilang sama Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Gereja Indonesia bikin debat pendeta dan Ustadz di TV One. Saya yang mempendetakan pendeta dan ini dokumen saya rektor. Jadi salah kalau Ustadz Somad yang ditantang. Coba tantang saya lah, kan bersatu sekarang ini karena orang-orang kafir ini mulai berani. Padahal dia minoritas, dia mulai berani menyerang UAS. Menyerang Ustadz Somad sama saja dengan membangunkan harimau yang sedang tidur. Kasihan kau. Kau pertama kafir, kedua goblok. Dan di Indonesia ini tidak ada pendeta yang kuasai bahasa itu. Ada 3 orang dulunya, 2 sudah di neraka karena sudah mati, tinggal saya masih hidup. Ah, iya. Makanya jangan tantang Ustaz Somad, tantang Yahya Waloni ini yang berkoar-koar di YouTube. Kenapa antum tidak tantang? Saya yang berkoar-koar di TV mengatakan kitab Bible Kristen itu bohong, nggak dilapor-lapor. Aneh bin ajaib, ya begitu Lapor saya. Ini nanti saya Islamkan Pak Dede dengan ibu siapa tadi? Afrisa, berarti saya Jabodetabek, sudah 8.073 orang saya Islamkan di Jabodetabek. Saya yang mendirikan Universitas Kristen Papua. Itu dengan support dana dari Stuttgart, Jerman. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Lapor. Pelan-pelan sedikit Ustadz, di sini banyak jenderal, biar jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka, tidak ada urusan. Sudahlah, terbuka sajalah, menyerah sajalah, angkat tangan, masuk Islam, sunat. Antum tantang saya. Lapor saya bila perlu ke Bareskrim. Kami lapor, ini bukan cuma penistaan ini. Penghancuran, bukan cuma penistaan agama, penghancuran ini kawan. Ini kafir sampai berani karena melihat banyak ulama yang lalai. Banyak orang Islam yang munafik suka menjilat kotoran
Kafir. Coba sekali-sekali lah pimpinan gereja tertinggi di Indonesia tantang saya, kan begitu. Kami akan menantang Yahya Walloni. Itu baru laki-laki. Dan saya curiga juga kasus Ustaz Somad ini politik. Etiknya politik itu. Politik. Duduk sama-sama lah. Kalau antum tidak suka sama Ustaz Somad, salah sasaran ente. Yahya Walloni ente lawan. Oke, teman-teman sekalian, itulah videonya kita sudah dengarkan bersama. Kita teman-teman sekalian sudah saksikan. Kita saat ini tahu teman-teman sekalian bahwa ketika dia meninggal ya secara iman kekristenan ya, perspektif kekristenan, tentu teman-teman sekalian dia tidak akan sampai kepada surga. Kenapa? Karena dia sudah keluar daripada kasih karunia Allah yang dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang berkorban menjadi kurban penghapus dosa dan mati ya secara disalib dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan kita tahu sendiri bahwa Yesus mengatakan, dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Jadi teman-teman sekalian, kehidupan kekal hanya didapat ketika meninggal di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus. Ini dalam iman kekristenan. Tentu di dalam iman Islam teman-teman sekalian, mereka pasti bangga. Bahkan apalagi ini dia meninggal di saat ceramah dan segala macam. Ya itu boleh-boleh saja. Tetapi teman-teman sekalian, tentu kita sebagai orang Kristen yang kemudian dihina-hina, dijelek-jelekan oleh Yahya Walloni selama ini, ya tentu syok ya. Dan kaget bagaimana Tuhan kemudian itu menghentikan penghujat-penghujat seperti Yahya Walloni ini, kawan-kawan sekalian. Dulu seperti donditan yang mengentutin Alkitab dan itu menemui ajalnya. Kemudian hari ini adalah Yahya Walloni, kawan-kawan sekalian. Ya, jadi kita ambil pelajaran bahwa tidak ada sesuatu yang perlu kita banggakan ya dalam hidup ini. Dan tidak perlu kita menghina, menjelek-jelekan kepercayaan agama lain. Tapi kalau kita melihat teman-teman sekalian, jelas bahwa apa yang dilakukan oleh Yahya Walloni tentu kontroversi. Ya, kekristenan tersakiti dengan apa yang dilakukannya. Ya, memang kita tidak bisa menuntut banyak. Termasuk ketika dia ditangkap oleh pihak kepolisian. Itu dia ditahan selama 5 bulan saja. Sedangkan Bapak Muhammad Kacé pada waktu itu dituntut 10 tahun. Dan kalau nggak salah itu jatuhnya itu 6 tahun atau 8 tahun ya. Saya tidak tahu ya berapa pastinya hukuman daripada Muhammad Kacé. Tetapi teman-teman sekalian, Yahya Walloni ya banyak pertimbangan-pertimbangan. Yang pertama dia seorang murtadin, mu'alaf ya. Dia seorang mu'alaf. Kemudian juga dia adalah tulang punggung dalam rumah tangga. Dan Yahya Walloni ini dianggap ya tidak tahu apa-apa. Jadi ya dimaklumi saja. Akhirnya dia bebas setelah ditahan selama 5 bulan ya. Nah jadi teman-teman sekalian, kita percaya bahwa Yahya Walloni secara perspektif iman kekristenan tidak akan masuk surga. Ya, ini perspektif iman kekristenan. Ya, dalam perspektif iman Islam mungkin masuk surga, ya kan? Tapi ya kita tahu bahwa Yahya Walloni saat ini mengetahui mana yang benar dan mana yang tidak benar dari kedua agama ini. Baik teman-teman sekalian, demikian dulu berita yang kita bisa sampaikan dan komentar kita terkait Yahya Walloni. Artinya bahwa Tuhan yang bertindak, kawan-kawan sekalian. Ya, Tuhan yang bertindak. Untuk apa? Untuk membela kita dan untuk membela ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, para rasul dan bapak-bapak gereja dan hamba-hamba Tuhan sampai pada hari ini kepada kita. Jadi kita percaya bahwa Tuhan berkuasa ya untuk apa? Melawan musuh-musuh kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di video berikutnya. Shalom.